Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Pernahkah Anda berinteraksi, entah melihat atau mendengar, ketika orang-orang sombong berbicara? Kita tidak ada harga di depan mereka. Mereka tidak mau dikalah, bahkan kita bukan level mereka. Ada 3 sahabat yang sudah berteman lama. Salah satu dari antara mereka sebenarnya sudah agak muak dengan cerita-cerita satu tindih yang ini, satu lagi harus bersaing menceritakan tentang kelebihan dan hal-hal yang lain. Bahkan tentang kematian pun mereka berlomba bersaing siapa yang paling hebat. Orang pertama mengatakan, kau tahu saya punya opa meninggal usia 99 tahun. Satunya bilang saya punya opa meninggal usia 125 tahun. Kematian. Teman yang sudah agak muak dia bilang begini, kau tahu saya punya opa nanti diracun baru dia meninggal. Si mau kok? Andai kata tidak diracun. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada juga orang yang sombong, yang menjengkelkan dan sangat lebih dari orang sombong biasa adalah dia tidak menyadari kalau dia sombong. Bahkan dia tidak mengakui kalau memang dia sombong. Kadangkala diawali dengan kalimat seperti ini, saya tidak bicara sombong Tas Hermes kemarin, Dede tidak bisa ditawar 250 juta. Ya karena tinggal satu saya ambil. Tapi saya tidak cerita sombong Sekali lagi diulang. Padahal yang dia ceritakan kesombongan. Hari ini dalam bacaan-bacaan kitab suci, khususnya bacaan Injil. Bacaan pertama juga bacaan kedua mau menegaskan tentang humility. Tentang kerendahan hati. Bahwa Yesus mengingatkan bahwa tidak boleh orang berlomba-lomba berebut kedudukan posisi terhormat dalam sebuah acara pesta nikah. Tapi Bapak Ibu, ini jangan dijadikan alasan. Kalau mau diundang kadangkala nanti dipaksa-paksa, ayo Bapak Ibu yang belakang maju ke depan. Kitab suci bilang, jangan duduk di tempat terdepan. Bukan Bapak Ibu. Tetapi di sini mau dikatakan bagaimana orang diminta untuk tidak menakar dirinya sebagai seorang tamu terhormat dengan ukuran yang paling tinggi, melainkan menakar diri sendiri dengan kualitas hati yang seharusnya dimiliki dari kedalaman. Yesus sedang berbicara tentang bagaimana orang tahu diri. Yesus sedang berbicara bagaimana orang memosisikan dirinya di hadapan orang lain. Tidak berebut, tidak lalu melabeling, dikasih label dirinya, saya harus di sana. Kalau kita mendengar secara saksama Injil mencatat hari ini, bagaimana yang dikritik Yesus adalah orang berebut. Dia memosisikan dirinya, saya di sini. Tanpa mempedulikan tuan pesta yang mengundang. Harusnya tahu diri bertanya, saya di mana? Karena saya tamu. Saya melihat kadangkala kalau di Bambu Den atau di Upper Hills, seringkali ada penerima tamu di sini karena sudah disediakan. Tapi juga kadang saya melihat agak miris memang. Pada satu kesempatan di satu provinsi.
ketika acara perayaan besar Ekaristi Kudus dikonfirmasi mau datang tidak gubernur. Nanti setelah misa, baguslah diatur semuanya. Tetapi ketika perayaan berlangsung, tiba-tiba beliau datang. Dan salah satu pastor dibisiki, pindah kona. Saya geleng kepala. Saya bilang andai kata saya disuruh pindah, saya keluar berdiri masuk sakristi, ganti jubah, pulang. Mengapa? Karena hal ini adalah perayaan kudus yang sebelumnya sudah dikonfirmasi. Perayaan yang agung sakral. Bukan pertama-tama tidak menghormati tamu undangan, tetapi yang mengundang kita semua dalam perayaan ini adalah Dia yang tidak kelihatan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kata Putra Sirak dalam bacaan pertama, makin besar engkau, patutlah kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Orang yang sombong itu seperti satu drum yang diisi air, makin lama makin penuh. Setelah memiliki segalanya sampai meluber, air keluar, tumpah keluar dan tidak bisa diisi lagi. Tetapi orang yang rendah hati seperti satu sumur, baik yang baru digali maupun yang sudah tua. Kendati seharian hujan deras mengguyur bumi, tidak pernah sumur itu berkata, aku bosan. Aku tidak lagi mau menampung tetesan dari langit. Tetapi dengan sendirinya selalu merasa kurang, tetapi bangga diberikan. Begitu juga saya merenungkan bagaimana ungkapan seperti padi makin tua makin merunduk. Harusnya bertumbuh ke atas, tetapi setelah mulai kuning, mulai tua, dekat panen, semakin merunduk, mengingat dari mana unsur hara yang sebenarnya selama ini membuatnya hidup. Dia lihat dari bawah, dari tanah. Kita pun demikian, semakin tua semakin sukses. Kita tidak saja merenungkan saya juga dari tanah, tetapi setelah dari tanah ini saya akan kembali ke tanah air sorgawi seperti dikatakan dalam bacaan kedua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ingat kadang kita juga terjebak pada rasa bangga dan rasa sombong yang sangat tipis bedanya. Bukankah kita harus bangga menjadi seorang Katolik? Betul, tapi jangan sombong. Bukankah kita harus bangga mempunyai juru selamat namanya Yesus? Betul, tapi kita jangan sombong. Kesombongan keluar dari hati dan berhenti pada rasa. Sedangkan kebanggaan keluar dari hati lanjut pada rasa, dan selanjutnya mewujud nyata di dalam kata dan tindakan yang santun, yang terukur, yang bijak. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kerendahan hati menjadi satu tema sentral bagi kita, tetapi juga melihat bagaimana posisi kedudukan untuk tamu undangan. Pertanyaan dan perenungan lain yang paralel dengan itu, yakni siapakah yang harus diundang?
Kalau kita mengikuti bacaan pertama, bacaan Injil, maka saya khawatir besok lusa hubungan kekerabatan, kekeluargaan rusak. Apa yang dimaksud oleh Yesus tentang jangan mengundang saudara, sahabat-sahabatmu, orang-orang yang kaya, karena mentalitas dout des. Mentalitas saya memberi supaya saya menerima. Hari ini saya undang kau, ingat nah, seperti arisan. Nanti berikut, kalau anakmu kawin jangan lupa nah. Yang Yesus mau tegaskan adalah ketulusan. Bukan apa-apa, pokoknya mau mereka datang membawa hadiah atau apapun, saya ikhlas dan tulus. Pada satu kesempatan, ketika beberapa mahasiswa semester akhir turun untuk KKN di salah satu desa yang mayoritas Kristiani, maka calon-calon hamba Tuhan ini pergi ke sana sekitar hampir 100 orang. Dan mereka tinggal 1 bulan. Dan ketika tentu tinggal di rumah penduduk-penduduk, dan waktu malam perpisahan diminta mereka punya kesan dan pesan sangat membahagiakan. Dan ketika kepala desa berdiri dan berbicara, dia bilang sebentar lagi kita akan berpisah. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pengeluaran yang kusesali. Karena tidak bisa membalas. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita mampu memelihara hati kita dari kesombongan, dari hama-hama kesombongan, agar supaya bertumbuhlah tanaman kerendahan hati di dalam hidup kita. Semoga demikian.